Gimana? Kelompok 7 masih kurang satu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 8? Kelompok 8 gimana? Kelompok 8? Halo? Kelompok 8 nggak ada? Kelompok 8. Kelompok 8, Mbak Dian, Mbak Oktaviana, dan Pandu. Ada semua kok orangnya. Gimana nih, nggak ada yang jawab saya? Iya Bu, ada. Cuman kayaknya kurang pandu. Oke, tapi udah siap toh kalau untuk 78 presentasi? Ya, sudah. Oke. Ya, Bu. Oke, sambil menunggu Mbak Gita, siapa Mbak yang belum datang, Mbak? Elisa, Bu, belum. Oke, mungkin bisa di Japri ya, untuk segera bergabung. Karena tadi sekitar jam berapa tadi ya? Jam 13.15 kayaknya sinyal baru mulai balik. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, jadi sebelumnya karena minggu lalu kita tanggal merah ya, kita libur, maka di minggu ini pertemuan kali ini kita akan membahas langsung dua materi, yaitu materi untuk kelompok 7 dan kelompok 8. Ini adalah pembahasan PSAP 1, PSAP 2, dan PSAP 3. Untuk kelompok 7 nanti yang akan kita bahas adalah kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan. Kemudian untuk kelompok 8, kita akan membahas tentang laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Oke, gimana? Kelompok 7 bisa di-share aja PPT-nya ya. Saya tak sambil nih buka apa namanya sesi diskusi nanti. A1 ini kelas A1. Oke, kelompok 7 bisa mulai di ini ya, screen share ya. Share screen, sorry. Ya, Share Bu. screen. Hmm. Udah belum ya, Bu? Wait, saya buka tab lain soalnya. Buka forum. Bentar. Di tempat saya belum, Mbak. Yang lain gimana? Belum. Belum, Bu. Belum. Ya, Bu. Oke. Di saya masih belum. Mbak udah ngeklik itu tulisan presentasikan sekarang. Oke, sudah mulai muncul. Oke, langsung ke PPT-nya. Ya, silakan bisa di apa slideshow ya. Oke, presentasi akan segera dimulai. Saya persilakan kelompok 7 untuk presentasi. Silakan, Mbak.
Ya, selamat siang. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kerangka konseptual SAP dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Yang pertama akan mempresentasikan yaitu Elisa. Satu, tujuan kerangka konseptual. Dua, lingkungan akuntansi pemerintahan. Tiga, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. Empat, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Lima, peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Enam, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi. 7. Unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya. Next. Tujuan kerangka konseptual. 1. Penyusunan akuntansi pemerintahan. 2. Penyusunan laporan keuangan. 3. Pemeriksaan. 4. Para pengguna laporan. Next. Posisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual bukan standar akuntansi. Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika Maaf Bu, ada kendala sebentar, jaringannya jelek, keluar sendiri. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Di saya juga nggak terlalu bagus kok. Atau mungkin dari anggota kelompok yang lain ya, yang sinyalnya lebih baik, bisa share screen. Atau saya bantu Mbak, bisa tolong di share PPT-nya di grup. Saya bantu dari sini operator. Apa sudah muncul lagi ya Bu? Sudah muncul atau belum? Ya, lagi proses. sudah kita. Oke, bisa dilanjut Elisa. Ya, kita makasih. Tujuan kerangka konseptual. Posisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual bukan standar akuntansi. Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika
jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Lanjut kita. Akuntansi lingkungan pemerintahan. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan. 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Sistem pemerintahan, otonomi, dan transfer pendapatan antar pemerintahan. 3. Adanya pengaruh proses politik. 4. Hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah. Ciri-ciri keuangan pemerintah. 1. Anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. 2. Investasi alat tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Pengguna laporan keuangan. 1. Masyarakat. 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. 4. Pemerintah. Gimana Mbak? Ada kendala? Kalau ada kendala bisa di-share aja di grup Iya, Bu. katanya. Nanti saya coba bantu dari sini. Oke, benar. Sudah di-share, Bu, di grup. Oh sudah, oke. Saya tak coba masuk dashboard-nya. A1. Oke, saya coba share screen ya. Bentar, kok nggak muncul? Gimana? Sudah, Bu. Oke, jadi sampai slide berapa ya? Bentar. Sampai slide ke 6, Bu. 6, Bu. 6, Bu.
Sampai saat 6 ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ini munculnya full layar atau setengah layar? Masih setengah. Ini full? Iya, Bu. Belum. Udah. Ya, silakan. Ya, Bu. Baik, makasih ya, Bu. Pengguna laporan keuangan. 1. Masyarakat. 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. 4. Pemerintah. Lanjut, Bu. Belum ganti, tempat saya sudah ganti. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya sudah, gini aja. Dah. Etinitas keakuntansi dan etinitas pelaporan. Etinitas akuntansi, unit pada Entitas pemerintahan. Entitas. Oh ya, Bu, entitas. Nah, Entitas akuntansi, unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi. Entitas pelaporan, unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Selanjutnya dibacakan oleh Vina Inayatus Soleha. Nanti selanjutnya dibacakan oleh saya, Bu. Tugas entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu entitas akuntansi diserahi tugas wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan, dan menata usahakan aset dan kewajiban dari entitas akuntansi yang itu termasuk juga sisa pagu daftar isian pelaksanaan anggaran. Sedangkan entitas pelaporan yaitu entitas diserahi wewenang untuk menggunakan manfaat dan menata usahakan aset atau kewajiban dari entitas pelaporan yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu anggaran. Entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan APBN atau APBD. Next. Ada dua komponen, ada komponennya yaitu komponen entitas akuntansi ada 3 yaitu 1 KPA strip K garis miring L yang mempunyai dokumen anggaran tersendiri. 2 bendahara umum daerah atau BUD. Yang ketiga kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah. Entitas pelaporan yang pertama ada pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, ketiga kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, yang keempat satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah atau organisasi. Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Next. Peranan laporan keuangan ada 4 yaitu manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi. Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, transparan memberi informasi keuangan yang terbuka, jujur,
menyeluruh kepada stakeholder. Yang keempat, keseimbangan antar generasi, memberikan informasi mengenai kecukupan pemerintah, mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang diikuti menanggung beban pengeluaran tersebut. Next. Tujuan laporan keuangan pemerintah ada dua, yaitu secara umum dan secara spesifikasi. Secara umum meliputi menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan aruskan suatu entitas yang bermanfaat dalam membantu dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Yang kedua, peranan prediktif dan prospektif. Secara spesifikasi terdiri dari tiga, yaitu menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dan menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendapatkan seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Asumsi dasar terdiri dari tiga, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi keseimbangan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang. Asumsi kemandirian entitas yaitu setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Sedangkan asumsi keseimbangan entitas yaitu entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Sedangkan yang ketiga ada asumsi keterukuran dalam satuan uang. Entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Yang kedua, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Baik, karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ada 4. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang kedua yaitu ada andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Yang keempat yaitu dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Next, Bu. Kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi dan laporan keuangan. Yang pertama yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah basis kas dan basis akrual. Basis kas yaitu untuk pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual yaitu untuk pengukuran aset, kewajiban, dan entitas dalam neraca. Yang kedua yaitu prinsip nilai histori. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai histori lebih dapat diandalkan dari penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Selanjutnya yaitu ada prinsip realisasi. Prinsip realisasi bagi pemerintahan, pendapatan yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal
akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Yang keempat, ada prinsip substansi mengguli bentuk formal, yaitu informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan dengan substansi dan realitas ekonomi. Yaitu ada prinsip periodisitas, yaitu kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Yang keenam yaitu prinsip konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan atau dapat disebut dengan prinsip konsistensi internal. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip pengungkapan lengkap, yaitu laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip penyajian wajar, yaitu laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Next, Bu. Kemudian selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yaitu menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang kedua yaitu ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang ketiga, ada aset. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non-lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non-lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kemudian ada ekuitas dana. Ekuitas dana dikelompokkan menjadi 3, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yaitu ada laporan arus kas, yaitu menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, mencerminkan mengeluarkan dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Next, Bu. Kemudian yaitu ada pengakuan unsur laporan keuangan. Yang pertama, aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Yang ketiga yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Yang keempat, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Next, Bu. Selanjutnya yaitu ada perbedaan kerangka konseptual SAP dan SAK. Kerangka konseptual SAP yang pertama yaitu SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa untuk rakyat. Yang kedua, SAP menggunakan basis kas menuju akrual.
Yang ketiga yaitu komponen laporan keuangan yang berbeda dari SAP adalah tidak adanya laporan rugi atau laba dalam pemerintahan dikenal dengan laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Sedangkan SAK yaitu SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik atau pemegang saham. Yang kedua yaitu SAK menggunakan basis akrual. Yang ketiga adanya laporan rugi laba dalam komponen laporan keuangan SAK. Next, Bu. Oh, baik, terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan materi ataupun kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bisa langsung disambung ya oleh kelompok 8. Silakan tampilkan PPT-nya. Bu, tapi kelompok 8 kayaknya kurang yang namanya pandu. Nggak apa-apa Mbak, ditinggal aja Mbak. Oh ya, sebentar Bu. Oke, sudah muncul, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 akan mempresentasikan laporan realisasi anggaran dan arus kas pemerintah daerah. Langsung saja akan dijelaskan sama teman saya. Mbak, maaf kok suaranya mati ya. Yang presentasi siapa? Sepertinya yang Oktaviana itu ada kendala Bu suaranya. Oh gitu. Iya. Soalnya ini tadi juga ngechat saya udah ada suaranya apa belum? Ya ini Bu, sudah Oke, Bu, maaf Bu tadi koneksinya Bu. Oke. Ya, silakan. Ya. Ya, yang pertama ini ada divisi laporan. Divisi laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Basis akuntansi. Pencatatan laporan realisasi akuntansi, basis yang biasa disebut basis kas. Pertama ada pendapatan laporan realisasi akuntansi diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Yang kedua, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Yang keempat, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah.
ada struktur laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan RRA. Semua pendapatan rekening kas umum uang negara atau daerah yang menambah saldo anggaran yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Kedua ada belanja, semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran. Yang ketiga ada transfer, penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi hasil. Yang keempat ada surplus RRA, selisih lebih atau kurang antara pendapatan RRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos. Penerimaan pembiayaan. Semua penerimaan rekening dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah. Pengeluaran pembiayaan, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pembiayaan neto, selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Sisa lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran saham selama satu periode pelaporan. Klasifikasi belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum atau kas umum negara atau daerah. Kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Yang ketiga, belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU. Yang keempat, belanja klasifikasi menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Ya, selanjutnya di sini ada contoh transaksi belanja dan pendapatan. Di sini transaksi belanja pada tanggal 30 Januari 2015, SKPDA membayar pemeliharaan gaji dengan kas sebesar 10 juta. Nah, untuk jurnalnya, untuk finansialnya ada beban pemeliharaan di debit 10 juta, kreditnya kas bendahara pengeluaran 10 juta. Untuk anggarannya sendiri, beban gaji di debit 10 juta, perubahan SAL-nya di kredit 10 juta. Dan untuk transaksi pendapatannya, Pemda pada tanggal 15 Desember 2010 membayar 20 juta untuk membeli dan pengeluaran LS. Untuk jurnalnya, di finansialnya itu persediaan masuk di debit 20 juta, RKKKPD masuk di kredit 20 juta, dan anggarannya belanja barang masuk di debit 20 juta, dan perubahan SAL-nya masuk di kredit 20 juta. Terus langsung masuk di definisi laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu dan mengetahui kondisi perusahaan dalam keadaan untung atau rugi. Tujuan dari laporan arus kas sendiri yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Struktur penyusunan laporan arus kas. Ada sumber informasi. Isinya pertama, laporan posisi keuangan komparasi, laporan laba rugi tahun berjalan, dan data-data lain yang diperlukan seperti catatan laporan keuangan. Terus yang kedua, ada langkah-langkah penyusunan laporan arus kas.
itu menghitung perubahan saldo kas dan setara kas, menghitung arus kas bersih dan aktivitas operasi, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendapatan. Selanjutnya ada penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Ada suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan, pinjaman, dan bunganya, itu mendapat pendanaan dan operasi. Di sini masih penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan selama, oh maaf Bu, itu sama. Udah selesai. Yang terakhir itu PPT-nya sama Bu, maaf. Sudah selesai, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 7 dan 8. Ya, jadi untuk kelompok 7 ada kerangka konseptual. Di situ sudah ditampilkan ya beberapa fungsi dan tujuan dari kerangka konseptual, posisinya itu seperti apa. Kemudian ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan ya. Untuk entitas akuntansi bisa kita katakan itu ya, itu adalah entitas yang melakukan fungsi akuntansi dan dia itu biasanya berada di fungsi perbendaharaan atas suatu entitas pemerintah. Dan untuk entitas akuntansi sendiri, dia berada di lingkup terkecil ya, atau bisa kita katakan subunit dari pemerintah. Jadi misalnya contoh di eselon 1, eselon 2, kemudian di kantor wilayah seperti itu. Nah, kalau entitas akuntansi juga dia fungsi atau tugasnya itu membuat laporan keuangan, ya, membuat laporan keuangan, yang nanti laporan keuangan itu akan dilaporkan kepada entitas pelaporan. Jadi dalam struktur organisasi pemerintah gitu ya, dalam entitas pemerintah itu ada dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Satu entitas pelaporan itu bisa membawahi satu atau lebih entitas akuntansi. Nah, jadi posisi entitas pelaporan itu di atas entitas akuntansi ya. Sehingga atas laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan dari entitas akuntansi kepada entitas pelaporan, nanti entitas pelaporan dia tugasnya adalah untuk menggabungkan beberapa laporan keuangan dari entitas akuntansi ya. Jadi tugas dari entitas pelaporan adalah membuat laporan keuangan konsolidasian. Oke. Untuk entitas pelaporan dia posisinya itu ada di kementerian, kemudian di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi posisi puncaknya gitu ya. Sementara kalau entitas akuntansi itu ada di sub-sub unit atau di divisi-divisinya begitu. Kemudian yang kelompok 8 itu tentang laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Untuk laporan realisasi anggaran itu menggunakan PSAP 2, kemudian arus kas itu menggunakan PSAP 3 ya. Jadi di realisasi anggaran nanti formatnya adalah pemerintah akan menyandingkan antara anggaran ya dengan sebelahnya itu adalah realisasinya ya, sesuai dengan judulnya realisasi anggaran, maka ditampilkan anggaran yang sudah ditetapkan berapa, kemudian realisasi atau pencapaiannya atau pelaksanaannya berapa gitu ya, itu disandingkan. Kemudian setelah itu ada persentase penyerapan atau persentase pemakaian anggaran, apakah ada kelebihan atau ada kekurangan atau terserap sempurna 100%. Lalu untuk realisasi anggaran dia masih menggunakan basis kas menuju akrual ya, karena memang hanya yang berkaitan dengan anggaran itu yang maksudnya benar-benar anggaran itu terpakai baru dilakukan pencatatan dan pengakuannya gitu. Kalau enggak ya berarti enggak. Kemudian untuk realisasi anggaran ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada pendapatan, belanja, kemudian ada 2 lagi saya lupa.
Oke, ada pendapatan, belanja. Apalagi Mbak? Kelompok 8? Isi dari realisasi anggaran. Ada transfer, Dan terus surplus RLA, penerimaan pembiayaan. nah, dan pembiayaan ya. Jadi 4 hal itu. Oke, kemudian kalau yang laporan arus kas itu setidaknya aktivitas yang dicatat gitu ya, atau yang disampaikan itu ada 3, aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Nah, itu harus dilaporkan oleh pemerintah ya. Oke, untuk masing-masing penjelasan LRA dan LAK itu bisa dilihat di PSAP 2 dan 3, tentunya berdasarkan peraturan terbaru yaitu nomor 71 tahun 2010, atau kalau mungkin Anda mau membaca buku ya bisa pakai bukunya Pak Abdul Halim, itu pembahasannya cukup mudah ya, mudah dipahami gitu. Oke, bisa lanjut setelah ini kita sesi diskusi tanya jawab di e-learning sudah saya siapkan ya, sudah saya pisahkan. Yang ingin bertanya kelompok 7 langsung aja buka form kelompok 7, yang mau kelompok 8 juga ajukan pertanyaan di kelompok 8 ya, jadi terpisah. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan. Kalau ada lebih lanjut mungkin bisa lewat WhatsApp group seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.